Halo my brother, my sister, jumpa lagi di channel Ejra Design. Di video gua kali ini masih di kota Surabaya ya. Di proyek gua yang kemarin yang sempat gua liput. Di sana gua tunjukkan ya. Untuk interior yang gua desain di lantai 1 sekarang adalah interior untuk lantai 2-nya ya, seperti ini, kamar tidur utama. Ini ya, bisa kalian lihat. Ini nanti rencana ada wallpaper di sini. Ini sudah siap wallpapernya. Ini bantalnya kita bisa lihat. Modelnya seperti jari ini. Ini ada lampu ya. Aku sorot ke wallpaper. Dan ini bagian wardrobe-nya ya. Untuk pakaian dan meja rias. Jadi kayak ruang tersembunyi gitu ya. Nih, ini kemarin pecah ya, double tipnya kurang kuat untuk menahan cermin seperti yang ini, yang kanan ini. Jadi ini ada cermin bevel gitu ya, dan tidak disilon sama tukang mebelnya ya, tukang kayunya ya. Saya juga agak kecewa dengan dia, kenapa dia seperti itu, kerjaannya tidak sempurna hingga pecah satu ya. Jadi seperti ini kalau penampakan backdrop ranjangnya ya. Kalau pintunya tertutup sekilas seperti hiasan gitu ya, nggak ada ruangan di dalam, tapi kalau dibuka pintunya ternyata ada ruangan tadi ya, wardrobe gitu ya, untuk pakaian dan meja rias. Finishing masih sama, menggunakan cat duko warna putih, kemudian ada unsur goldnya pada handle ya. Dan yang mengerjakan juga untuk finishing catnya ya masih sama ya, seperti yang video sebelumnya, yaitu Pak Bowo. Dia adalah mandor saya. Dia biasa mengerjakan finishing untuk duko ya. Karena kebetulan proyek ini duko semua, bukan HPL ya. Dan bila kalian membutuhkan jasa Pak Bowo juga bisa memakainya, karena dia freelance ya. Setelah proyek dengan saya selesai, dia bisa kerja di mana aja. Nanti kontak Pak Bowo akan gua share ya di video ini. Dan setelah ini gua akan kembali berbincang-bincang dengan Pak Bowo mengenai pengalaman suka dan duka dia sebagai ini ya, tukang mebel ya. Tukang mebel di bagian finishing cat duko ya. Nah, itu ada dia di bawah ya. Dia lagi persiapan untuk menyemprot meja yang kemarin kita liput ya. Meja pajangan gitu ya. Dan seperti ini ya untuk ruangannya. Ini nanti ada ruang kamar anak 1, 2. Kamar mandi. Tetapi belum didesain ya sementara. Hanya ruang tidur utama saja. Ruang dapur dan ruang tamu yang di bawah ya. Kitchen set juga ya, dan ruang keluarga. Ya, gua nggak tahu kapan dilanjutnya. Yang penting gua tetap kerjakan dengan serius agar klien gua puas ya. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Pak Bowo ya. Apa yang kita akan ngobrolkan, jangan kemana-mana ya. Tetap di Ejra Design. Bye. Woi, Pak. Iya. Tak kira masih di bawah tadi, nyepet. Ternyata udah naik ke atas ya. Ini gimana? Udah mau selesai nih, Pak ya? Iya. Paling tinggal yang dikit-dikit ya, kasar ya. Iya. Nah, jadi sekarang saya bersama dengan Pak Bowo lagi ya. Setelah kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Bowo soal bahan-bahan untuk duko ya Pak ya. Iya. Sekarang kita akan sedikit kenalan dengan Pak Bowo. Ini saya konten saya kali ini, biasanya kan saya suka tutorial gitu Pak, bikin-bikin gambar kayak 3D gitu Pak ya, desain gitu ya, bikin kitchen set,
bikin ruangan-ruangan lah, interior gitu sama bangunan. Tapi kali ini, di video kali ini beda. Kita akan mewawancarain langsung para tukang yang membantu di belakang layar, para arsitek atau interior. Jadi kalau nggak ada mereka-mereka ini, kerjaan nggak akan bisa lancar ya, karena arsitek atau interior cuma jago gambar tapi nggak bisa bikin mebel dan nggak bisa nyemprot pak, jarang pak yang bisa pak. Kebanyakan sih terima gambar kasih ke tukang gitu ya. Dan ini dia hasil kerjaan Pak Bowo. Ini kerjaan sendiri pak ya, lumayan pak ya. Untuk satu lemari gini Pak Bowo bisa kerjakan. Cuman dibantu sedikit sih sama temennya kemarin pak ya, tukang dempul pak ya. Oke, ini tahu ruangan apa pak? Apa? Tahu ruangan apa ini? Ini ruangan kamar mandi. Kamar mandi. Ini kamar mandi ini nggak pernah saya buka. Iya. Jadi ada cerita lucu soal Pak Bowo dulu pernah lagi nyepet di sini, bingung dia ini ruangan apa ini gitu kan? Dia kira ada ruang rahasia di situ. Saya kira ada ruang rahasia juga. Iya. Ada lubang dobrak gitu loh. Apa gitu Pak? Ada angin gitu loh Pak. Oh gitu. Iya. Jadi Pak Bowo pernah dengar sesuatu di ruangan ini. Iya. Mau kita buka Pak? Iya. Berani? Berani. Ini serius ya. Pak Bowo itu nggak pernah ke ruangan itu. Jadi kita akan buka. Tak ambil kuncinya dulu Pak ya. Kuncinya ada di bawah Pak. Oke, kita ambil kuncinya dulu. Kita buka ruangan itu apa. Karena dari kemarin itu, bukan dari kemarin, dari sejak awal Pak Bowo kerja di sini, dia nggak tahu itu ruangan apa. Dia kira ruangannya ada horor-horornya gitu, atau ada penunggunya gitu ya. Kita lihat ya, kita buktikan itu ruang kamar mandi atau ruangan misterius ya. Ini gua ambil kuncinya. Ayo Pak, Ya. kita ke atas Pak. Kita buka ruangannya Pak. Ingin tahu Pak. Pengen tahu ya? Karena selama dia bekerja di sini, penasaran dia dan suka dengar suara di situ Pak ya. Ada angin Pak. Ya positif aja Pak ya, itu angin ya. Karena memang di sini nggak ada rahasia-rahasiaan Pak. Cuma ya nggak apa-apa, saya juga udah lama nggak ke dalam ruangan sini. Kita buka. Nah ini Pak. Oh ternyata Kamar mandi. Aduh, kepentok Pak. Untung kaca tempret ya, jadi kuat. Nah ini kemarin bocor Pak. Diganti nih, masih ada bekasnya kan, tukang gipsum. Ini juga masih ninggalin lem Korea di sini. Jadi isinya ini Pak. Jadi kalau ada suara aneh-aneh dari sini saya kurang tahu Pak. Mungkin angin kali Pak ya. Nah jadi seperti itu. Kita udah membuktikan kan ruangan apa itu. Oke Pak, kita sambung Pak ya. Kita ngobrol-ngobrolnya lagi. Karena saya ingin ngobrol sama Pak Bowo. Wah ini kenapa keras nih Pak? Wah, ininya keturun. Oke, mana Pak Bowo ini? Ya, masih dengan Pak Bowo. Sekarang kita udah ada di bawah, di dapur. Saya akan sedikit wawancara Pak Bowo. Pak Bowo, udah berapa tahun Pak? kerja di tukang mebel 2 tahun. 2 tahun. Ya, kerja di kereta api 2 tahun juga di Manggarai. Oh, Ya, dari proyek sudah lama saya itu, kalau proyek mulai bujang. mulai bujang ya. Iya Pak. Nah sekarang saya kerja di sini nih Pak.
kok ada keanehan gitu deh. Makanya tanya-tanya saya Pak. Nah itu dia. Jadi saya sengaja ingin mewawancari Pak Bowo ini selain ingin tahu latar belakang dia sebagai tukang duko ya. Beliau juga ternyata banyak pengalaman yang bisa dikatakan agak-agak berbau mistis gitu Pak ya. Karena mungkin kita seringnya kan dengar dari orang-orang itu pengalaman mistis, misalnya dari pendaki gunung atau dari orang-orang yang jaga malam atau gini-gini. Tapi ini kali ini narasumbernya adalah dari tukang mebel. Karena tukang mebel atau tukang finishing kayak Pak Bowo ini suka memperbaiki rumah-rumah orang ya. Kadang rumahnya kosong Pak ya, nggak ada orangnya. Kayak ini Pak ya, rumahnya kosong. Karena ini kliennya ada di Sulawesi, sementara proyeknya ini ada di Surabaya ya. Jadi orangnya jarang banget ke sini. Dan kadang-kadang juga di gudang-gudang gitu Pak ya, ngerjakan proyek sampai tengah malam lembur gitu Pak ya. Dan Pak Bowo pernah cerita sampai di kereta api gitu Pak ya, di Bintaro Pak ya. Ya pernah Pak. Nah gitu. Baru kereta kecelakaan yang dulu Pak. 2000 berapa itu? 2001 ya. Oke. Sebelum kita menuju ke cerita yang Bintaro itu, ini saya pernah dengar cerita dari Pak Bowo, tapi saya maksudnya pertama sih nggak terlalu percaya, tapi setelah dia cerita itu kayaknya benar gitu yang dia ceritakan. Makanya saya ingin bikin di konten ini cerita Pak Bowo itu kita akan dengar tentang kereta Bintaro Pak ya, yang Bapak pernah kerjakan dulu Pak ya di Jakarta ya. Nah, tapi sebelum ke Bintaro kita ngomongin rumah ini dulu Pak. Ini kan Bapak sudah berapa bulan di sini Pak ya? Kan sering saya tinggal Pak. Saya kan suka bolak-balik Jakarta Surabaya gitu ya. Dan Pak Bowo sering saya tinggal ngerjakan di sini. Kadang-kadang sendirian, kadang-kadang berteman. Tapi dia kalau saya datang ke sini suka ngomong kayak ada sesuatu di rumah ini. Itu di mana Pak? Yang Bapak sering suka rasakan tuh anehnya di mana Pak? Di atas Pak. Saya kira itu apa, ruangan apa, belum pernah dibuka gitu Pak. Oh, dobrak-dobrak, tak ada angin itu apa itu. Oh, yang tadi kita buka sama-sama tadi ya? Nah, makanya guys, tadi saya ajak Pak Bowo buka ruangan itu karena dia penasaran. Saya nggak pernah buka ruangan itu. Itu kamar mandi utama, cuman karena saya tidak ada di lokasi, saya takut nanti dipakai tukang mandi atau cuci-cuci apa gitu kan, jadi berantakan kamar mandinya kan. Jadi saya kunci supaya nggak ada yang pakai. Jadi biar tukang makainya di kamar mandi bawah aja, jangan yang di atas. Dan akhirnya udah terjawab Pak ya, isinya tidak ada apa-apa Pak ya. Iya. Jadi memang saya akan kasih cuplikan ya beberapa kejadian aneh di atas itu. Seperti yang kemarin Pak ya, kita datang itu kaca pecah Pak ya. Iya. Itu cermin pecah, nggak tahu kenapa. Dan sebelumnya juga, sebelum Pak Bowo kesini itu ada tukang juga yang namanya Erik. Nah sama Pak Bujang itu yang ngerjakan di atas. Itu tiap kali nyemprot itu Pak, suka ada cakaran-cakaran gitu Pak di mebel yang Pak Bowo finishing gitu Pak, di atas itu yang tadi kita lihat ya, lemari pakaian gitu. Jadi saya minta maaf ya guys, karena saya tidak membawa alat lengkap untuk wawancara, jadi kita pakai manual seperti ini aja ya. Jadi wajah saya di sini, wajahnya Pak Bowo di sini ya. Dan saya akan balik seperti ini, nah sehingga yang kelihatan hanya wajah Pak Bowo. Nah, nanti kalau ini banyak yang nonton, nanti saya akan mempersiapkan alat yang bagus. Kita akan dengar cerita Pak Bowo yang lain, dia banyak sekali kisah-kisah mistisnya. Dan yang menarik perhatian saya adalah mengenai Bintaro itu Pak ya. Tapi sebelum ke sana, saya cuma memberi itu aja ya, sedikit masukan mengenai kejadian yang Pak Bowo rasakan di sini. Kayaknya yang saya rasakan itu juga sama dengan Pak Bowo. Memang di area kamar situ panas Pak ya, lembab, tidak ada angin, dan kesannya memang kalau kesana tuh suka merinding gitu Pak ya. Memang di area sana juga nggak cuma Pak Bowo yang ngerasain, banyak yang ngerasain. Dan itu mungkin terkait karena tempat ini belum ada penghuninya. Karena sejak dibeli rumah ini kosong. Penghuninya ya di Sulawesi itu belum ada ke sini. Jadi semoga setelah dipakai tempat ini
lebih aman dan tidak ada kejadian-kejadian aneh, mungkin harus didoakan dulu tempat ini Pak ya. Diselamatan gitu Pak ya. Selamatan dulu di sini Pak ya, didoain dulu Pak ya. Supaya hal-hal yang negatif keluar semua gitu Pak ya. Jadi itu kayaknya masih umum Pak ya, nggak cuma di rumah ini, mungkin rumah yang lain juga yang nggak ada penghuninya seperti itu kejadiannya. Dan saya juga bisa ngerasakan di area sini Pak, di area ini nih ya, kamar mandi dan kamar ini pembantu ini, itu juga kadang-kadang suka merinding Pak ya. Kalau di sana Pak ya. Ya gitulah, kalau rumah kosong tidak ada penghuninya, masih ada aura-aura mistis gitu ya. Dan kita pun tidak pernah melihat penampakannya secara langsung, tetapi merasakannya Pak ya. Oke. Ya, jadi itu aja sedikit ya mengenai rumah ini. Karena yang lebih bagus tuh cerita soal Bintaro itu Pak. Saya tertarik dengan cerita Pak Bowo soal Bintaro. Oke Pak, bisa dijelaskan kepada netizen Pak ya, pada teman-teman subscriber Ejra Design ini, cerita Pak Bowo itu seperti apa Pak yang di Bintaro? Karena ternyata Pak Bowo ini dulu pernah kerja di kereta Pak ya, sebelum jadi tukang mebel ini Pak ya. Seperti apa tuh Pak? Kereta Pak. Ya. Ya, bisa ceritakan Pak kejadiannya seperti apa? Dulu kalau saya kerja sampai lembur jam 6 itu banyak orang jerit gitu loh Pak. Tuh, ini ada apa? Takut sampai saya tuh takut, ada anjing juga banyak situ. Apa ya, itu mistiknya itu terlalu itu Pak. Itu kejadiannya berarti di Bintaro itu yang bekas itu Pak ya, kereta api kecelakaan yang besar itu Pak ya, di Bintaro ya. Jadi Bapak kerja di sana sebagai apa Pak di Bintaro itu Pak? Oke, ngecat. Oh, ngecat. Iya, motong-motongin apa itu pintu-pintunya juga. Oh, jadi tapi kerjanya di Manggarai. Oh, di Manggarai. Keretanya dibawa di Manggarai. Jadi kereta yang kecelakaan di Bintaro itu dibawa ke Manggarai. Tahun berapa itu Pak? 2001 Pak. Oh, tahun 2001 ya. Bintaro dulu kan? Iya. Berarti masih tahun 2000-an ya? Iya. Oh, berarti dulu Bapak sempat tinggal di Jakarta ya sebelum ke Surabaya ini ya? Iya. Oke, setelah itu Bapak ke sana dengan siapa tuh Pak? Dengan teman apa sendiri atau ikut orang? Sendiri Pak. Saya perantau sana diajak orang kerja gitu. Di Jakarta situ diajak kerja-kerja di kereta. Katanya ada lowongan, saya ikut Pak. Saya ikut disuruh ngecat-ngecat. Teman saya orang Mojokerto. Oh iya. Teman saya orang sini Pak, Surabaya. Iya. Diajak ikut kerja situ. Nah, dulu saya kerja situ, banyak kesan-kesannya Pak. Itu kerja dari jam berapa Pak? Kerja dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 6. Oh, jam 8 pagi sampai jam 6 sore ya? Iya. Oh iya. Oke. Itu ramai Pak ya yang kerja, apa Bapak sendiri atau ya, dengan ada yang ngelas, ada yang bersih-bersih mesin-mesin. Orang gampang tuh Pak. Kalau saya kerja putus finishingnya aja. Oh iya. Fullin gitu. Oh iya, oke. Ya. Terus saya pernah itu Pak, nemu itu Pak, cincin. Oh, jadi singkat cerita pas Pak Bowo kerja di sana itu ada nemu cincin gitu Pak ya? Cincin sama ada drijinya itu Pak, ada cincinnya kecil itu. Saya nemu 2. Oh. Ada yang kecil, ada yang besar. Saya jual Pak di sana buat makan itu. Itu cincin emas tuh Pak ya? Emas. Berarti itu, dari sisa dari penumpang yang meninggal di kereta itu Pak ya? Iya. Saya enggak ada, ya itu Pak, yang nemu-nemu gitu. Bapak nggak takut Pak kalau misalnya nanti didatangin sama yang ya nggak apa-apa Pak, terpaksa gitu kerjaan kan, apalagi cari buat makan Pak itu. Tapi aman aja kan? Ya aman-aman aja Pak. Nggak ada kejadian-kejadian lain kan? Enggak. Oke, jadi intinya Pak Bowo ini di Manggarai Pak ya, itu ngelas motong sama nyemprot kereta bangkai dari Bintaro Pak ya, yang kecelakaan Bintaro itu Pak ya. Oh gitu. Terus itu pernah kerja malam nggak Pak di sana Pak? Nggak pernah, nggak boleh lembur Pak. Oh nggak boleh lembur. Iya, takutnya itu banyak anjing keluar Pak kalau malam itu. Anjing liar-liar gitu Pak. Oh. Takutnya kan digigit gitu Pak. Oh gitu. Iya. Terus selain kejadian penemuan jari dan cincin Pak, jari apa cincin sih Pak? Cincin. Oh cincin ya. Sama jarinya Pak. Cincin sama jarinya ada. Oh ada jarinya. Ada jarinya, saya ambil gitu. Jarinya udah kering gitu Pak? Iya, kering ada. Kayak kerangka gitu sudah ya? Iya. Waduh. Itu Pak, saya jual aja. Kok nggak jijik gitu Pak? Sudah kering kok, nggak apa-apa. Gitu. Ya, sudah lama kan gitu Pak.
Wah, itu cukup menarik ya, Pak Bowo menemukan jari gitu ya, bekas kecelakaan kereta api Bintaro. Kemudian dia jual cincinnya. Itu berapa lama Bapak kerja di sana, Pak? Sudah 2 tahun saya di sana. Oh, jadi Bapak ngurusin kereta itu 2 tahun? Iya. Oh, lama juga Pak ya? Iya. Ya kadang-kadang dioper di Kertajaya, kadang di Jombang gitu Pak. Pindah-pindah gitu. Oh gitu. Saya. Terus pengalamannya apa lagi Pak selain menemukan jari dan cincin itu Pak? Kesannya ya aku Pak kos di rumahnya Pak Kabaknya PJKA itu ya orangnya itu gila Pak. Saya pernah dicekik Pak, dicekik. Masalah apa ya? Rokok itu Pak. Terus dicekik sama orang gila itu anaknya itu Pak. Anaknya siapa tuh yang gila? Anaknya yang PJKA itu. Oh gitu. Alasannya apa Bapak disakiti itu? Katanya sakitnya sarafnya putus. Oh jadi kayak agak kurang-kurang gitu Pak ya? Kurang sehat ya? Kurang sehat ya. Jadi saya pulang Pak takut gitu. Gitu. Terus berarti Bapak di Jakarta tinggal di sana, pekerjaannya untuk itu ya ngurusin kereta bangkai kecelakaan Bintaro itu Pak ya di Manggarai. Dan kejadian mistis apa lagi Pak yang Bapak pernah dapat di sana Pak? Ya nggak ada Pak, itu macam mistis kayak kerja di proyek-proyek ya pernah. Katanya pernah itu Pak dengar-dengar suara-suara gitu ya? Ya penjerit-jerit itu pernah. Oh. Memang itu ada Pak kalau di Bintaro itu. Seperti takut dulu, gitu-gitu Pak. Saya tapi diam aja, saya bilang kerja aja gitu. Pernahnya ya takut Pak. Penampakannya ada nggak Pak? Penampakannya belum pernah saya tahu. Cuman suara-suara. Cuma saya yang hindar, takut penampakan. Dan temennya ada nggak Pak yang ngelihat? Udah ada katanya. Saya sendirian kerja situ. Berarti Pak Bowo aja sendirian kerja di situ dan mendapatkan hal-hal yang tidak enak seperti suara-suara gitu Pak ya. Ya saya juga kalau mungkin di posisi Pak Bowo mungkin akan bingung ya kok ada suara. Dan ya yang kita ketahui memang kejadian Bintaro itu sangat besar ya, nyawa yang harus meninggal di kecelakaan itu. Tapi ya tetap positif aja Pak ya, anggap aja itu hanya ya mungkin godaan-godaan lah Pak. Supaya Bapak mungkin agak ciut nyalinya Pak ya, terus pulang gitu ya, kabur jadi nggak kesana lagi gitu Pak ya. Ya tetap positif aja Pak. Gitu. Kemudian ada apa lagi Pak kejadian lain Pak? Ini kayaknya banyak sih Pak Bowo ini kejadiannya, tapi hanya beberapa yang kita akan ceritakan di episode kali ini. Dan bila nanti yang nonton rame banyak gitu, kita akan lanjut cerita-cerita lain dari Pak Bowo. Ini yang berikutnya apa nih Pak? Berikutnya ada lagi di proyek-proyek Pak, kerja di bangunan-bangunan. Ini sering saya kelihatan yang kerja sampai saya nemu uang 3 juta itu Pak, pernah saya. Oh gitu. Tapi orangnya nggak tahu, tapi kok tahu gitu. Kan nggak tahu saya Pak. Ini ada apa? Tapi semuanya kok mistik. Kok semuanya ada yang gini-gini gerak semua itu saya nggak mimpi. Ada Pak. Benda bergerak gitu Pak. Dan ada uang jatuh gitu. Iya, 3 juta. Pak. Itu di daerah mana Pak? Daerah Kertajaya. Di Surabaya ya. Daerah Surabaya. Gitu. Terus itu uang siapa Pak? Ya uangnya nggak tahu Pak. Datang dari bupet saya geser keluar jatuh. Bukan uang pemiliknya? Bukan Pak. Nggak Bapak tanya gitu sama pemilik rumah, ini uang siapa 3 juta? Diambil langsung Pak sama pemiliknya. Katanya, oh gitu? Iya. Katanya, dia bilang apa? Bilangnya kamu kenapa geser gitu? Itu katanya, saya nggak tahu kan, sekalian saya cek Pak. Saya cek sekalian biar bersih semua, nggak kembali lagi kerjaan saya gitu. Nggak punya tanggungan. Berhubung saya geser ada uang Pak dulu situ. Lalu teman saya dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Karena itu geser bupet itu. Oh dia marah sekali gitu ya? Iya. Jadi dia marah dan ada uang keluar dari situ. Iya. Tapi uangnya dia mistik Pak itu. Uang mistik? Iya. Uang mistik itu seperti apa Pak ya? Iya, kalau saya Pak yang lihatnya sepertinya tuyul. Tuyul? Oh, emang ada cerita Pak, pemilik rumahnya ada tuyul gitu Pak? Iya, katanya kok ceritanya itu nggak masuk akal itu Pak. Ini ya, ada anaknya, tapi kok nggak ada anaknya. Pulang gitu nggak ada. Oh, orang bilang kalau pemilik rumah ini ada anaknya. Iya. Tapi Bapak nggak pernah lihat anaknya siapa? Kelihatan anaknya. Oh. Itu saya yang bilang punya itu Pak. Oh, jadi kesimpulannya anaknya yang masuk itu mungkin tuyul gitu Pak ya? Iya, itu. Sehingga ketika ada uang jatuh gitu, uang mistik gitu Pak ya? Iya.
Mungkin dia takut atau gimana gitu ya, sehingga dia marah. Iya. Ketahuan kalau dia itu punya. Oh, dia takut mungkin ya terbongkar rahasianya kalau Iya. ada sesuatu gitu ya, entah tuyul atau apa yang dia punya di situ ya. Iya. Sehingga dia marah, teman Bapak pun dipecat. Dipecat lah, keluar. Bapak enggak ya? Saya enggak, tapi saya takut pulang juga ya, enggak mau kerja gitu. Akhirnya enggak dilanjut Pak ya, Iya. gara-gara kejadian itu. Iya. Wah, berarti 2 kejadian aja sudah bikin merinding ya. Ngerjakan proyek di Bintaro dan ngerjakan proyek di Kertajaya di Surabaya itu ketemu uang mistik ya Pak ya. Dan dicurigai itu punya tuyul ya. Ya, kemudian yang terakhir Pak. Ini kita akan cerita lagi, kita akan dengar lagi dari Pak Bowo. Apa Pak kejadian mistik Pak? Pernah di Kertajaya. Oh, Kertajaya. Bukan Kertajaya. Ini apa? Sepanjang. Sepanjang Sidoarjo ya itu ya? ya. Sidoarjo sepanjang. Saya kan punya cincin Mbak. Sama teman saya orang Sukoman meninggal, teman saya itu. Cincin saya itu saya taruh atas, tapi masih alasnya masih kayu Pak. Lalu kan dikasih karpet kan pasti kan disapu Pak. Tapi 2 minggu di situ tuh nggak ada. Saya suruh cari depan saya. Itu di proyek tuh Pak? Iya di proyek Pak. Cari, saya ngebel suruh cari nggak ada. Barangkali saya datang di atasnya karpet itu. Oh, jadi kan nggak masuk akal. Jadi pas kerja ya. Bapak sembunyikan cincinnya di bawah karpet. Bukan, di alas kayu itu. Masih alasnya kayu Pak. Alasnya kayu. Saya ganti baju, saya taruh, saya pulang. Kan lupa kan saya. Saya ngebel sama teman saya. Ternyata teman saya cariin nggak ada Pak. Paling nggak ada. Saya masuk 2 minggu saya masuk. Sudah dikasih alas itu Pak, kasih alas karpet itu. Kasih alas karpet. Ternyata itu ada. Oh, situ. Dicari keliling-keliling nggak ketemu. Bapak datang ada ternyata di atas situ Pak. Iya, jadi tetap situ tapi sudah ada karpetnya. Oh, berarti kayak menghilang mistis gitu Pak ya. Iya. Dan datang tiba-tiba gitu Pak ya. Tiba. Isinya masih ada Pak di sini Pak. Itu ada itu nggak Pak? Maksudnya ada cerita apa gitu yang bikin seperti itu? Apakah teman saya ya juga tahuan, pernah lihat juga. Kan di belakangnya kan ada rumah kosong. Rumah tua gitu. Dekatnya itu tertek itu. Jadi mistik itu awalnya juga panas gitu. Kalau lembur itu ada orang jalan gitu. Ya, di situ Pak ya. Iya. Itu rumahnya apa itu Pak? Rumah seperti kosong? Ruko, Pak. Ruko. Belum ada penghuninya juga? Ada, tapi tidak di penghuni Pak. Cuma kalau jualan situ, kalau malam pulang. Oh, cuman ruko dipakai untuk dagang dari pagi sampai sore. Iya. Dan Bapak kerjakan proyek di situ Pak ya? Iya. Itu kerjanya malam apa pagi Pak? Pagi. Oh, pagi. Kalau malam teman saya ngebut juga, katanya takut juga. Oh, berarti lumayan serem ya rukonya ya. Itu daerah mana tuh Pak? Daerah Sepanjang tadi ya Sidoarjo. Wah, berarti itu kesan saya Pak. Oke. Iya. Jadi itu pasti ada anunya Pak ya. Kesan itu. Iya, nggak cuma Pak Bowo sih, beberapa tukang juga pernah saya cerita ya. Kalau misalnya saya punya proyek di mana gitu, saya suka cerita gitu kan, suka ngobrolin soal gini-gini dan hampir semua ada. Ada cerita-ceritanya seperti itu. Oke, guys, tadi sekilas ya kita wawancara dengan Pak Bowo mengenai suka duka dia sebagai ini ya tukang mebel ya, finishing cat duko ya. Dan tadi sih sebenarnya nggak ada mau nyinggung soal mistis, cuman memang ada hal yang menggelitik saya ya soal ruangan yang kita tadi buka itu ya. Itu memang ruangannya suka ada sesuatu di sana. Nggak cuma Pak Bowo, ada beberapa tukang juga yang ngerasain ada di ruangan itu ada sesuatu. Pas kita buka ternyata kamar mandi kan. Tidak ada gudang, tidak ada ruangan aneh-aneh gitu ya. Dan ya tadi kita juga udah dengar cerita Pak Bowo lagi yang lain soal Bintaro Pak ya, dan soal di Kertajaya Pak ya, dan di Sepanjang. Dan masih banyak cerita lain mistis dari teman-teman saya ya, teman-teman seprofesi saya ya. Seperti Pak Bowo gini ya, yang bekerja di bidang interior, bangunan gitu ya. Mereka banyak cerita mistis karena bangunan itu terkait dengan tempat tinggal, dan tempat tinggal itu kadang-kadang juga suka mengisahkan cerita-cerita negatif Pak ya. Hal-hal yang negatif gitu ya. Dan itu kita rasakan juga sebagai arsitek, sebagai interior ya, dan sebagai ini mandor seperti Pak Bowo ini.
bisa ngerasain hal-hal seperti itu. Dan bila kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa like, subscribe, dan memberi komentar bila ada pertanyaan. Dan kita akan lanjut ya. Kalau kalian ingin tahu lagi cerita tentang Pak Bowo, kita akan lanjut dengan Pak Bowo. Tapi bila kalian tidak suka ya dislike aja videonya ya. Dan nggak cuma Pak Bowo, saya akan menceritakan hal-hal mistis lain di narasumber yang lain ya. Ada tukang saya juga ada beberapa yang punya cerita seperti ini yang menarik. Dan tetap di channel Ejra Design. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Saya pamit. Salam Ejra Design.